Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ustazah semua? Mudah-mudahan antum sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Untuk kemarin ustazah sudah mengasihkan videonya karena untuk Zoom kita tidak memungkinkan. Videonya kita sudah memasuki pembelajaran subtema 3 tentang perkembangan teknologi komunikasi ya. Sudah Ustazah jelaskan apa itu komunikasi, terus komunikasi bisa dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Terus jenis dari alat komunikasi dibedakan menjadi dua, alat komunikasi tradisional, alat komunikasi modern, dan cara perkembangan alat komunikasi tersebut. Sekarang untuk kesempatan kali ini Ustazah akan mengajar tentang kalimat utama dalam sebuah paragraf dan untuk mencari ide pokoknya dari kalimat utama tersebut ya. Kita ambil dari bacaan di buku tema antum halaman 118 tentang sejarah komunikasi. Lihat. Teks bacaannya di situ terdiri dari berapa paragraf? Ya, betul, ada 4. Ada 1 ya, 2, 3 dan 4. Terdiri dari 4 paragraf. Kita akan mencari kalimat utamanya terlebih dahulu tiap paragraf. Kemarin antum sudah belajar tentang mencari informasi dalam sebuah paragraf. Hampir sama. Mencari informasi dalam sebuah paragraf itu adalah mencari kalimat utamanya. Ya, kalimat utama yang kemarin yang udah ustazah kasih penjelasan, kalimat utama biasanya terletak di kalimat pertama untuk jenjang SD ya. Nanti kalau sudah SMP, SMA, kalimat utama bisa di awal, di tengah maupun di akhir. Kita lihat, kalimat utama adalah kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok utama dan menjadi dasar mengembangkan paragraf. Kalimat utama biasanya bersifat umum dan memuat keseluruhan isi dalam suatu paragraf ya. Kita cari kalimat utamanya dalam paragraf tadi. Paragraf pertama. Komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Di paragraf 1 itu kalimat utamanya. Kalimat utama di paragraf kedua, ada bermacam-macam cara penyampaian pesan dari jauh. Ini ya, tadi dari kalimat utama yang paragraf 1 kita cari kalimat pertamanya. Yang ustazah titik merah itu ya, yang paragraf kedua. Ada bermacam-macam sampai jauh ini. Terus ada bermacam-macam cara penyampaian pesan dari jauh. Yang ketiga, salah satu penyampaian pesan secara tertulis adalah menulis surat. Yang paragraf keempat saat ini adalah jaringan internet. Itu menentukan kalimat utama dalam setiap paragraf. Setelah kita menentukan kalimat utama, kita akan mencari ide pokoknya dari suatu bacaan itu ya. Setelah mengumpulkan kalimat utama dari tiap paragraf, maka dapat diketahui bahwa ide pokok dari teks bacaan di atas, ide pokok dalam setiap paragrafnya. Oke, kita lihat apa yang dimaksud dengan ide pokok. Ide pokok adalah gagasan utama dari bacaan ya, gagasan utama dari bacaan. Ide pokok suatu bacaan ditemukan jika kita membaca dengan teliti. Ide pokok ditemukan pada kalimat utama tiap paragraf. Tadi setiap paragraf kita sudah menentukan kalimat utamanya. Sekarang kita menentukan ide pokoknya dari kalimat utama tadi setiap paragraf ya. Paragraf pertama tadi ada kalimat utamanya, komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Kita cari ide pokoknya adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Itu untuk paragraf 1. Ya, dari kalimat utama tadi kita bisa menentukan ide pokoknya. Dari paragraf 1 yaitu ide pokoknya cara penyampaian gagasan
antar manusia. Paragraf kedua, cara penyampaian pesan dari jauh. Paragraf ketiga, cara penyampaian pesan secara tertulis. Dan paragraf keempat atau yang terakhir, yaitu manfaat jaringan internet. Paham anak ustazah? Sebelum kita menentukan ide pokok, kita cari dulu kalimat utamanya. Kalimat utamanya biasanya terletak di awal kalimat atau kalimat pertama, itu untuk jenjang SD. Ya, kalau nanti antum semakin tingkat sekolahnya semakin tinggi, kalimat utama bisa ditentukan di awal, di tengah maupun di akhir ya. Sekarang setelah kita sudah menentukan kalimat utama, kita sudah mencari ide pokoknya, ada pertanyaan tidak? Mudah-mudahan anak ustazah paham ya. Kalau paham, kita melanjutkan tentang surat elektronik yang tulis. Surat elektronik yang tulis, yang antum tahu surat elektronik tulis itu apa? Ya, betul. Surat elektronik tulis adalah surat ya. Ada yang namanya surel, surat elektronik. Perkembangan alat komunikasi tulis yang akan ustazah jelaskan ya. Dulu waktu sebelum ada kertas, kita menulis surat di atas daun lontar. Kertas merupakan penemuan paling besar dalam perkembangan komunikasi tulis. Penggunaan bahan tulis pada zaman dahulu menggunakan kulit hewan, daun, kayu, dan kain. Ditemukannya kertas memudahkan dalam penulisan surat. Bahan-bahannya yang digunakan sebelumnya sudah jarang digunakan lagi semenjak ditemukan kertas. Manusia sudah berpindah menggunakan bahan kertas untuk menulis surat dan menyampaikan informasi. Surat berkembang menjadi tulisan di atas kertas dan dimasukkan ke dalam amplop untuk dikirim kepada penerima. Orang-orang harus pergi ke kantor pos untuk mengirim surat tersebut. Surat yang dikirim harus disertai dengan perangko dan alamat yang jelas agar dapat sampai kepada penerima. Pada zaman sekarang, penulisan surat sudah sangat maju. Surat tidak hanya ditulis di atas kertas. Surat dapat dikirim melalui jaringan internet. Surat dikenal sebagai surat elektronik atau surel. Pengiriman pesan juga dapat dilakukan melalui ponsel. Pesan ini lebih dikenal dengan yang namanya SMS ya, SMS, chatting ya. Sekarang udah zaman now. Jadi perkembangan teknologi komunikasi itu sudah berkembang sangat pesat. Ini contoh surat yang ada di layar HP antum. Dalam kita menulis surat, ada bagian-bagiannya. Yang pertama pasti tempat, tanggal penulis surat. Yang kedua pembukanya. Salam pembuka bisa dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi ya, dan sebagainya. Isi suratnya pasti tentang isi surat yang ingin disampaikannya, pesannya yang ingin disampaikannya, misalnya menanyakan kabar atau bagaimana keadaannya di sana ya. Dan ada salam penutup dan identitas pengirim surat ya. Paham ustazah? Kalau surat pada zaman dahulu ketika kita mau mengirim surat pasti dibubuhi yang namanya perangko. Perangko itu sebagai alat untuk tanda di kantor pos bahwa pengiriman surat akan dikirim. Kalau zaman dahulu tanpa perangko surat bisa tidak terkirim ya. Perangko itu juga bisa menentukan lama dan bentarnya surat sampai kepada tujuan. Kalau zaman sekarang sudah canggih, cuma lewat WA, IG, sosial media, internet ya. Kita sudah bisa mengirim pesan dengan secara singkat 1 detik atau mungkin 1 menit ya. Bisa juga dengan video call. Seperti yang kita lakukan untuk pembelajaran sehari-harinya. Oke, sampai sini anak ustazah ada pertanyaan? Oke, mudah-mudahan anak ustazah selalu sehat di rumah, tetap belajar, semangat belajar. Dan yang terakhir, ustazah tidak akan memberi antum latihan, tapi hanya sebuah catatan. Tadi sebelumnya di teks pertama di sejarah komunikasi itu ada kata-kata yang digaris bawahi, dan kata-kata itu harus dicari artinya. Sudah ustazah carikan, antum tinggal mensalin saja di buku catatan antum. Catatannya adalah
Catatannya yang ini, antum catat kalimat-kalimat yang ada di kolom ini di buku catatan antum Mapel Bahasa Indonesia KD 3.6. Apa yang dimaksud dengan gagasan, pesan, lisan, informasi, keuntungan, penyampaian, surat, koran, media, dan internet. Sudah Ustazah carikan artinya, antum tinggal menyalin saja, oke? Untuk hari ini pembelajaran kita sampai di sini. Mudah-mudahan Ustazah sehat selalu dan diberi kepahaman untuk belajarnya, semakin pintar, semakin soleh dan solehah. Sekian dari Ustazah, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.